Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penjadwalan proses, tentang tipe-tipe penjadwalan dan strategi penjadwalan. Untuk materi yang lainnya, itu akan dijelaskan oleh kelompok saya. Yang lain seperti algoritma penjadwalan dan perkenalan dari penjadwalan proses, pengertian dan lain-lain. Nanti saya kasih link di bawah. Oke. Saya dari kelompok 3 ya. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Nama saya M. Farlozi, saya mahasiswa Teknik Informatika semester 4 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Dan video kali ini adalah tugas dari sistem operasi yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Siti Ramadhani. Dan yang ada di bawah ini ada sosial media saya, Facebook, Twitter, Instagram. Ini kalau bisa tolong di follow ya, agar lebih banyak. Oke, kita lanjut aja. Oh iya, kebetulan kalau ada radio listrik itu mohon dimaklumi, itu ada rumah saya dekat jalan. Oke, kita lanjut aja lagi. Kita masuk tentang tipe penjadwalan. Tipe penjadwalan proses ini ada 3, yaitu penjadwalan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek disebut juga short term scheduler, yang jangka medium term scheduler, dan jangka panjang itu long term scheduler. Short term scheduler ini bertugas menjadwalkan alokasi pemproses antara proses ready dan di memori utama. Jika proses sasarannya memaksimumkan kinerja untuk memenuhi kumpulan kriteria. Kumpulan kriteria ini juga termasuk dengan ada strategi penjadwalan. Itu nanti ada tentang short term, long term, SJF, first come first serve, atau akan menjelaskan menggunakan tentang strategi tentang yang non preemptive. Nanti kita bahas. Oke. Itu nanti strateginya, belum lagi, kita lanjut dulu. Jangka pendek ini dilakukan ketika sebuah proses selesai dan kita akan memilih proses selanjutnya. Apakah itu kita ambil yang paling tinggi atau paling rendah first time-nya. Kemudian jangka menengah atau medium term scheduler bertugas menangani proses-proses swapping. Ini proses terjadi pada saat kita prosesnya berjalan. Oke, menangani proses swapping, mengendalikan transisi dari suspend to ready, atau dari blockade to ready juga. Pada proses swapping itu adalah pemindahan proses dari memori utama seperti RAM dan memori sekunder. Sekunder itu seperti RAM, SSD atau HDD atau cache. Oke. Selanjutnya itu penjadwalan jangka panjang atau disebut juga dengan long term scheduler. Bertugas terhadap antrian batch atau antrian sekali banyak. Jika ada aplikasi yang menggunakan sumber daya yang sangat banyak, biasanya itu akan dimasuk ke jangka panjang dan dimasukkan sekaligus ke dalam CPU tersebut. Nanti ada queue-nya, nanti yang diurut ini ada nanti kita tengok di gambar ya. Ini misalkan dari jangka panjang lah ya, masuk ke dalam batch queue. Batch queue ini ada antrian di mana ada banyak proses instruksi kan. Masuk ke ready queue. Nanti di ready queue ini ada antrian juga, ready queue, namanya ready queue itu antrian. Jadi ready queue ini ada juga banyak proses. Maka penjadwalan proses yang menghandle-nya, mana yang masuk ke CPU duluan. Kemudian dalam CPU jalan, jika ada inputan atau error, kalau error yang masuk ke suspend block queue, itu diatur oleh penjadwalan menengah. Dan jika ada inputan maka suspend ready queue.
maka nanti tunggu input dari program interaktif, maka baru masukkan ke ready lagi. Itu tibanya. Jika selesai maka keluar. Ada juga nih gambar lain seperti ini, sebuah proses di submit masuk ke start ready, kemudian diatur sama penjadwalan jangka pendek, langsung ke melakukan dispatch di running. Pilihlah sebuah proses kan, masuk ke running. Jika ada si pengguna dia keluar dari aplikasi atau alt-tab atau apa gitu kan, atau di kodenya kita bikin ada timeoutnya sekian detik misalkan atau sekian menit, maka timeout kan, maka dia akan pergi ke timeout dan masuk ke queue ready lagi. Jika tidak, dia akan selesai. Jika selesai, kalau tidak, dia akan ada inputan misalkan. Kalau gitu ada inputan, maka kita masuk ke blok, masuk ke suspend block, langsung ke ready. Maka ditunggu dulu IO completion-nya. Jika telah selesai, maka masuk ke ready lagi, di resume. Nah, di ready ini jika ada error langsung pergi ke blok. Nah, itu kira-kira. Kita lanjut ya. Strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan itu ada dua, preemptive dan non-preemptive. Non-preemptive itu disebut juga dengan run to completion, atau jika sebuah proses telah berjalan, maka proses itu tidak boleh diganggu gugat. Dari pengertiannya ini, non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses tidak boleh diinterrupt atau diganggu gugat. Di lain kata, preemptive itu penjadwalan yang memungkinkan sistem operasi menghentikan sementara proses yang sedang dijalankan dan memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Yang prioritasnya lebih tinggi itu misalkan dengan strategi algoritma priority. Jika priority-nya lebih tinggi, maka yang priority rendah disuspend atau dimasukkan ke suspend queue, dia suspend, dijalankannya dulu yang lebih tinggi sampai selesai, baru dijalankan yang prioritas rendah lagi. Nah, ini dia, ada contohnya algoritma yang menggunakan non-preemptive, yaitu first come first serve atau FJFS. Ada juga yang SJF, itu shortest job first, atau yang memilih yang burst time-nya lebih kecil. Pengertiannya itu yang FJFS, algoritma ini algoritma yang menjalankan proses yang masuk duluan langsung dikerjakan sampai selesai, baru melanjutkan yang lain yang baru datang. Misalkan P2 datang pas arrival time-nya sekian, terus P2 misalkan kalau yang P3 nya arrival time-nya 3 gitu, maka yang duluan masuk dia yang dulu apakan. Terus ada shortest job first. Ini kalau udah selesai satu, misalkan P1 tuh arrival time-nya 0. Kemudian ada P2 datangnya pas 2 satuan waktu, maka dijalankan dulu yang P0 sampai selesai. Jika selesai, pas lagi jalan P1 P0 kan, datang P1 di 2, P2 di 3, maka di P1 nih burst time-nya 3, di 3 burst time-nya 1. Maka jika P0 selesai, maka yang dikerjakan tuh yang burst time yang paling kecil, yaitu P3 dengan 1. Maka yang 1 dulu dikerjakan ke P3, P2 dengan satuan burst time nya 1, P2 nanti setelah P2 gitu kira-kira. Algoritma menggunakan preemptive itu round robin. Round robin tuh satuan waktu, misalkan satuan waktunya quantum time-nya 4, maka yang jalan duluan itu P0, terus setelah 4 maka dijalankan yang lain, dijalankan yang P2 selama 4 juga sampai berkilir terus. Yang SRJF
berarti yang paling rendah dulu, baru dia algoritma yang mendahului borstamnya yang lebih dikit. Maka yang borstamnya dikit, maka dilanjutkan dulu, dikerjakan dulu. Kalau multi level, jika algoritmanya dijalankan, jika sebuah proses itu melakukannya dengan waktu yang melebihi dari batas, misalkan 1 menit lebih untuk akses itu, maka dia pas udah setengah jalan atau seperempat jalan itu akan digantikan pindah antrian ke paling belakang. Yang highest itu paling tinggi, yang priority itu dengan prioritas tinggi, misalkan P0 prioritasnya 2, S1 datang dijalankan dengan borstamnya 8, ya kan. Nah, jalankan udah ada pas 2 detik jalan, datang yang P2 dengan priority lebih tinggi, maka P2 yang dikerjakan. 2 rantit nih dia menjamin keadilan. Jika borstamnya dihabiskan oleh pengguna di sini banyak, maka dibutuhkan banyak, maka alokasikan ke sana, dan jika ada yang lebih tinggi maka dialokasikan sama rata. Oke. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah mohon maaf, dan jika ada kekurangan itu dari saya, kelebihan dari Allah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.